Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, welcome to Fun Learning English for Class 8. Okay, how are you student? Hopefully you are fine. Great. Halo, selamat datang di pembelajaran Bahasa Inggris kelas 8. Apa kabar siswa sekalian? Pastikan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Now we are going to learn the next material. There is stating capability and willingness. Siswa sekalian, sekarang kita akan mempelajari materi tentang kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan, mengerjakan sesuatu, dan kemauan atau kesediaan, yaitu materi yang terdapat pada KD 3.2 pada pembelajaran Bahasa Inggris kelas 8. Okay, student, let's check our teaching objectives for today. There are... Seperti biasa, diharapkan pada akhir pembelajaran, siswa sekalian bisa mendapatkan tujuan pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan menyatakan dan menanyakan kemampuan dan kemauan atau kesediaan. 2. Menyebutkan ungkapan menyatakan dan menanyakan kemampuan dan kemauan atau kesediaan. 3. Merespon ungkapan menyatakan dan menanyakan kemampuan dan kemauan atau kesediaan. Siswa sekalian, setiap individu mempunyai kemampuan masing-masing. Setiap orang tentu mempunyai kemampuan yang berbeda. Misal, di antara sekian banyak teman-teman kalian, ada yang bisa bermain sepak bola, ada yang bisa bermain basket, ada yang bisa bernyanyi, atau ada juga yang bisa menari. Dalam bahasa Inggris, untuk mengekspresikan kemampuan atau capability dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model can, could, atau be able, yang artinya bisa atau mampu. Siswa sekalian, sebelum dijelaskan lebih lengkap, mari kita saksikan tayangan berikut ini. My Uncle Anton is very skillful person. Really? Yes, he can do many things. Interesting, can he drive? Yes, he can drive. He's good singer and dancer and he can speak 10 languages. Wow! He can even sew. Siswa sekalian, apabila kita perhatikan dalam tayangan tadi, Ari mengatakan Uncle Anton bisa melakukan atau mampu banyak hal, yaitu dia bisa menyetir, dia bisa menyanyi dan menari, bahkan dia pun bisa berbicara 10 bahasa. Dan ditunjukkan dalam kalimat, he can do many things. Dia bisa melakukan banyak hal. He can drive. Dia bisa mengendarai atau menyetir. And he can speak 10 languages. Dan dia bisa berbicara 10 bahasa. He can even sew. Dia bisa menjahit. Wah, multi-talenta sekali ya Uncle Anton ini. Siswa sekalian, can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam masa sekarang atau present tense. Pattern atau pola umumnya adalah subjek ditambah can ditambah verb 1. Perhatikan siswa sekalian, can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Seperti yang siswa sekalian ketahui, subjek dalam bahasa Inggris yaitu I, she, he, it, you, we, they. Jika siswa sekalian sudah bisa mengetahui subjeknya, silahkan kita susun untuk membuat kalimat dalam bentuk positif, yaitu pernyataan untuk kemampuan. Contoh dalam kalimat, Dani can play football. Dani bisa, dapat, atau mampu bermain sepak bola. Devi can cook fried rice. Devi dapat memasak nasi goreng. My brother can play guitar. Saudara laki-laki saya bisa bermain gitar. Birds can fly. Burung bisa terbang. My uncle can speak Arabic. Paman saya bisa berbicara bahasa Arab. Siswa sekalian, sementara untuk menyatakan ketidakmampuan, kalian dapat menambahkan kata not depan can sehingga dibaca cannot atau can't. Ditekankan can't.
Contoh, Aisyah cannot ride bicycle. Aisyah tidak bisa mengendarai sepeda. Contoh yang kedua, my sister can't run fast. Saudara perempuan saya tidak bisa berlari cepat. Contoh yang ketiga, a penguin can't fly. Seekor penguin tidak bisa terbang. A baby can't open the door. Seorang bayi tidak bisa membuka pintu. My little brother can't stay home alone. Adik kecil saya tidak bisa tinggal di rumah sendirian. Siswa sekalian, untuk membentuk kalimat tanya atau interrogative sentences, maka can diletakkan di depan kalimat. Contoh, can Uncle Anton sing a song? Jawabannya, yes, he can, atau no, he cannot. Pertanyaan yang kedua, can you come to my party? Yes, I can. No, I can't, because I'm busy. Ataupun siswa sekalian bisa menggunakan question word dengan menggunakan 5WH plus 1H. Dengan menambahkan, contohnya, what can I do for you? Why can't you come to my party? Siswa sekalian, selain menggunakan can, capabilities juga bisa menggunakan model could untuk mengungkapkan atau mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau lampau. Selain past tense, could dimaksudkan supaya lebih sopan atau polite. Contohnya, Santi could walk 20 kilometers away. Santi bisa berjalan 20 km jauhnya. The policeman could arrest the criminal. Polisi itu bisa menangkap penjahat. Could you please open the door? Bisakah kamu membuka pintu? Could she win the speech contest? Kalau jawabannya iya, jawab dengan yes, she could. No, she could not. Dan kalau kita terjemahkan, bisakah dia memenangkan lomba pidato? Kita bisa menjawab, ya dia bisa, atau tidak, dia tidak bisa. Selanjutnya, what could your friend do to me? Apa yang bisa temanmu lakukan untukku? Siswa sekalian, bentuk ini juga dapat digunakan untuk menyatakan capability, yaitu be able to, dengan menambahkan to be, am, is, are, atau was, atau juga were. Baik digunakan dalam waktu sekarang atau present tense, atau masa lampau, atau past tense. Pastikan siswa sekalian sudah paham pasangan subjek dengan to be-nya. I dengan am, you, we, they dengan are, dan he, she, it dengan is. Itu untuk bentuk present tense-nya. Sementara bentuk lampaunya, I, he, she, dan it menggunakan was. Sementara you, we, they menggunakan were. Pola umumnya, subjek tambah be able to tambah verb 1. Kita masih berada di verb 1 ya. Contohnya, she is able to finish the job herself. Dia mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Tono and Tini are able to collaborate. Tono dan Tini mampu berkolaborasi. They are able to win the football match. Mereka mampu memenangkan pertandingan sepak bola. I'm able to cook delicious kimchi. Saya mampu memasak kimchi yang enak. Untuk menyatakan kalimat negatif atau ketidakmampuan dapat ditambahkan not setelah to be. We are not able to continue the journey.
Kami tidak mampu melanjutkan perjalanan. I'm not able to be with her anymore. Saya tidak mampu bersamanya lagi. Siswa sekalian, untuk membuat kalimat tanya atau interrogative, be diletakkan di depan. Jadi to be-nya pindah ke depan ya. Is Uncle Anton able to speak 10 languages? Jawabannya, yes he is atau no he is not. Apakah Paman Anton mampu berbicara 10 bahasa? Are they able to compete in international? Apakah mereka mampu bersaing di internasional? Siswa sekalian, sekarang selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana tentang stating willingness. Willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan model will atau would, yang berarti mau atau sedia. Will dan would memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense, untuk sekarang, dan would untuk bentuk lampau. Siswa sekalian, pola umumnya adalah subjek tambah will atau would tambah verb 1. Kemudian, untuk kalimat negatifnya, kalian memiliki pola subjek tambah will atau would tambah not tambah verb 1. Sementara untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, kalian bisa menggunakan will atau would tambah subjek tambah verb 1. Mari kita lihat contohnya. I will visit your house. Saya mau atau saya bersedia mengunjungi rumahmu. She will come to your birthday party. Dia bersedia atau mau datang ke pesta ulang tahunmu. They will help you if you want. Mereka bersedia menolong kamu jika kamu mau. He will go there. Dia bersedia pergi ke sana. Mom and Dad would leave the room. Ayah dan ibu bersedia meninggalkan ruangan. Dodi will not pay the bill. Dodi tidak akan bersedia membayar tagihannya. Kalimat negatif lainnya, Ririn will not take part in the competition. Ririn tidak bersedia ambil bagian di kompetisi ini. Kalau dalam bentuk pertanyaan, kalian bisa menggunakan will Tina go with Debbie tonight? Jika iya, jawab dengan yes she will. Kalau tidak, she will not. Dan kalau kita artikan, bersediakah Tina pergi bersama Devi? Kalau bersedia, jawab dengan iya dia bersedia. Kalau tidak, tidak, dia tidak bersedia. Untuk kalimat tanya, kalian bisa menggunakan would you come to my party? Bersediakah kamu datang ke pesta saya? Yes, I will. Ya, saya bersedia. No, I will not. Saya tidak bersedia. Siswa sekalian, bagaimana? Sudah bisa dipahami penggunaan capability dan willingness? Tanpa terasa, kita sudah berada di akhir program pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Sebelumnya, let's review. Dalam bahasa Inggris, untuk mengekspresikan kemampuan atau capability, dalam bahasa Inggris kita dapat menggunakan model can, could, atau be able, yang artinya bisa atau mampu. Sementara willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan model will atau would, yang berarti akan, mau, atau sedia. Will dan would memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense atau sekarang, dan would untuk bentuk lampau. Okay, the time is up. Thank you for your attention. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.